Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Fikri Firmansyah, a student of Latin Samashiro. And I am today. For this time, I will explaining about my job for exam. For presented about one article, and I think I will choose it article about student interaction with ChatGPT and the complex critical thinking skill in Indonesia, yaitu adalah sebuah interaksi mahasiswa dengan ChatGPT dan keterampilan berpikir kritis yang kompleks. Sebuah studi empiris tentang dampak kognitif AI dalam pendidikan tinggi. Perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Fikri Firmansyah dengan NPM atau dengan NIM 435231. Yang slide yang pertama yaitu tentang navigating the AI revolution in education, yaitu tentang adopsi cepat chatbot AI khususnya ChatGPT telah mengubah langkah pendidikan secara global. Memahami dampak kognitifnya sangat penting. Adopsi AI yang cepat, ChatGPT mencapai 100 juta pengguna dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menandai era baru interaksi digital. Berpikir kritis, relevansinya tetap penting dalam menavigasi dunia digital yang semakin kompleks dan memiliki dampak kognitif. Sangat penting untuk memahami bagaimana interaksi AI mempengaruhi proses kognitif siswa. Studi ini memberikan bukti empiris dari konteks University Italy, menawarkan wawasan tentang paradigma yang terus berkembang. Yang slide kedua adalah tentang the paradox of AI. Conflicting evidence. Paradoks AI, bukti yang bertentangan. Literatur yang dapat menyajikan temuan yang kognitif mengenai dampak ChatGPT pada keterangan kognitif menyoroti celah penelitian yang kritis. Masalah yang diidentifikasi yaitu adalah Curve at AI 2024. Siswa menerima jawaban AI yang tidak akurat secara tidak kritis. Ezel at AI yang ditemukan di 2024. ChatGPT meningkatkan pemikiran kritis dan reflektif. Coser at AI 2024. Tidak ada perbedaan signifikan dalam kinerja akademik dengan penggunaan AI. Studi ini bertujuan untuk memberikan kejelasan tentang hubungan antara ChatGPT dan keterampilan kognitif dengan fokus pada berpikir kritis. Dan memiliki slide yang keempat adalah terkait tentang blending theory and practice. Atau menjabatani teori dan praktis. Penelitian ini mengidentifikasikan 3 kerangka teori yang saling melengkapi untuk memahami dampak nuansa ChatGPT pada berpikir kritis. Yang pertama adalah teori kognitif sosial. Bandura 1986 menekankan determinis, timbal balik, dan pembelajaran observasional di masa interaksi AI, membentuk efikasi diri dan keterlibatan. Yang kedua adalah tentang teori Fries ganda. Hanman 2011 menjelajahi pemikiran sistem 1 intuitif dan sistem 2 analitis, beranggapan bahwa ChatGPT dapat mengaktifkan sistem 2 melalui keterlibatan yang tepat. Dan yang teori ketiga adalah yang diberikan dari beban
kognitif. Slawer 1994 menunjukkan bahwa AI dapat mengurangi beban kognitif ekstrim dan membebaskan sumber daya untuk konstruksi skema yang lebih dan efisien memori kinerja. Yang selanjutnya adalah metodologi comprehensive approach, atau dalam bahasa Indonesianya adalah metodologi pendekatan komprehensif. Studi kami melibatkan kelompok mahasiswa Italia yang memberikan suatu artikel atau yang membuat suatu artikel beragam menggunakan beberapa instrumen tervalidasi untuk mengukur variabel kunci. Partisipan yang ada adalah 213 mahasiswa Italia, 94 laki-laki dan 119 perempuan, usia 18-30 tahun, rata-rata 2397 SD sama dengan atau 5,2. Disiplin ilmu ekonomi, psikolog, ilmu pengetahuan alam, yang selanjutnya tingkat sarjana dan manajemen magister. Instruksi dan pengukuran. Skala sikap umum terhadap AI 20 item. Pengukuran rasa percaya manusia terhadap komputer 11 item. Skala keterlibatan 4 item. Penalaran kritis tes kinerja alpha yaitu 89. Skala sikap berpikir kritis 26 item. Slide yang selanjutnya adalah terkait tentang you failing the data case statistic. Or usually using Indonesia adalah mengungkap data statistik kunci, statistik definitif dan korelasi signifikan, mengungkap interaksi antara sikap AI, keterlibatan dan kinerja berpikir yang kritis. Statistiknya adalah sikap AI 26.25 sampai 13.96 cukup positif. Rasa percaya diri yaitu meningkat, yang tadinya 32 plus 91 sampai 735. Kepercayaan diri yang sedang. Keterlibatan yang aktif, pengetahuan, tingkat pengetahuan yang sedang, kinerja berpikir kritis dengan yang baik, sikap BK, sikap positif. Korelasi signifikan. Keterlibatan kinerja BK mungkin kuat, sikap AI keterlibatan sangat kuat, rasa percaya AI kuat, sikap AI sedang, keterlibatan kuat. Yang slide selanjutnya adalah terkait tentang predicting cognitive outcomes with AI. Or dalam bahasa Indonesia adalah memprediksi hasil kognitif dengan AI. Analisis regresi dan jalur mengungkap kekuatan prediksi dari sikap AI, rasa percaya dan keterlibatan terhadap kinerja berpikir yang kritis. Temuan registrinya mungkin kinerja BK-nya lebih banyak, keterlibatannya banyak, pengetahuannya banyak. Prediksi pengetahuan, sikap, rasa percaya diri, prediksi keterlibatan, sikap dan rasa percaya diri itu lumayan banyak. Keunggulan analisis jalur, kesesuaian model sangat baik, mengonfirmasikan hubungan langsung dan tidak langsung yang dihipotesiskan antara variabel. Kesesuaian model terkonfirmasi efek langsung dan tidak langsung dari sikap dan rasa percaya AI pada berpikir kritis yang dimediasi oleh keterlibatan dan pengetahuan. Yang selanjutnya adalah hipotesis testing
validating the model. Pengujian hipotesis menvalidasi model. Temuan kami memberitahukan dukungan yang kuat untuk hubungan rumit antara interaksi AI, keterlibatan dan berpikir yang kritis. Sikap AI, keterlibatan berpikir kritis, terkonfirmasi. Sikap dan rasa percaya AI yang positif menyebabkan peningkatan pengetahuan dan keterlibatan bukti kuat. Terkonfirmasi sebagian. Pengetahuan dan pengalaman berkontribusi pada peningkatan berpikir yang kritis meskipun dengan efek yang lebih lemah. Sangat terkonfirmasi. Keterlibatan aktif dengan AI secara signifikan meningkatkan kinerja yang kritis. Didukung sebagian. Keterlibatan modernisasi hubungan sikap rasa percaya diri berpikir melalui efek mediasi yang kompleks. Hasil ini menguatkan dan memperluaskan interaksi teoritis dari teori kognitif sosial, teori proses ganda, dan teori beban kognitif. Yang selanjutnya adalah tentang mengubah pendidikan implikasi praktis. Studi ini menawarkan rekomendasi kontrak untuk meningkatkan AI ke dalam praktik pendidikan untuk mendorong berpikir yang kritis, identifikasi kurikulum, rancangan latihan berpikir kritis, berbantuan AI, protokol ChatGPT terstruktur dan kegiatan refleksi. Pengembangan guru. Berdasarkan pelatihan tentang literasi AI, penggunaan etis dan strategi untuk merancang kegiatan evaluasi kritis yang menarik. Kebijakan institut tetapkan panduan penggunaan AI yang jelas, dukung literasi digital dan buat kerangka etis untuk interaksi AI. Dengan demikian, strategi ini pendidik dapat memanfaatkan AI sebagai alat yang ampuh untuk meningkatkan hasil belajar. Kesimpulan dan rekomendasi, interaksi strategis dan keterlibatan aktif dalam kunci untuk memanfaatkan potensi AI dalam pengembangan berpikir yang kritis. Kesimpulan yang utama, keterlibatan adalah kunci. Penggunaan ChatGPT secara aktif, secara signifikan meningkatkan berpikir yang kritis. Sikap dan rasa percaya AI yang positif mengarah pada interaksi yang lebih dalam dan lebih bermanfaat. Panduan pendidikan, konteks, dan panduan sangat penting untuk memaksimalkan manfaat kognitif. Pendekatan yang seimbang, mencegah ketergantungan kognitif dan mempromosikan otonomi kritis. Rekomendasi strategi literasi AI, bangun pemahaman dasar dan kesadaran etis. Yang kedua adalah interaksi terpadu, keterlibatan terstruktur dengan alat AI. Yang ketiga adalah evaluasi kritis, refleksi dan penilaian terhadap konten yang dihasilkan dari AI. Penggunaan mandiri, yang keempat adalah penggunaan mandiri, penerapan dan penggunaan kreatif dalam tugas akademik. AI tidak akan menggantikan guru, tetapi guru yang menggunakan AI akan menggantikan mereka yang tidak. Kuncinya adalah integrasi strategis yang dapat meningkatkan bukan menggantikan kognisi manusia. Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan untuk hari ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.